keluarganya. Dia nggak milih-milih teman. Nah, berarti bagi temannya yang belum terpilih, kenapa temannya tidak menyukai kita? Berarti kita harus tanamkan itu di diri kita. Apa saja yang perlu ditanamkan tadi? Baik. Terus apa lagi? Ramah. Terus apa lagi? Tidak memilih teman, itu tadi. Nah, Jaira sekarang silakan duduk lalu. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak maju. 12 dikurang 3/6. Di sini kelipatan dari 6 adalah 12. Jadi penyebutnya dipakai 12. Terima kasih Ibu-Ibu atas waktunya hari ini. Jadi hari ini saya meminta waktu Ibu-Ibu di sela-sela jam mengajarnya untuk mensosialisasikan tentang budaya positif yang perlu kita terapkan di sekolah. Nah, jadi selama ini sebenarnya Bapak Ibu kita sudah menerapkan apa itu budaya positif. Jadi budaya positif itu banyak ya, kita itu menekankan dalam bentuk karakter. Nah, contoh ketika di kelas itu anak kita punya masalah, anak yang tidak mengerjakan PR, anak yang sering tidak datang ke sekolah. Tetapi kita langsung memarahi anak dengan tanpa tahu alasannya seperti apa. Nah, bagaimana kita menyelesaikan masalah di kelas? Nah, hari ini saya akan memberitahu Bapak Ibu bagaimana cara kita menyelesaikan masalah yang kita hadapi di kelas. Salah satunya di dalam guru penggerak kami belajar tentang namanya segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi itu adalah kita harus mencari tahu dulu latar belakangnya, apa kesalahan dari anak tersebut. Nah, boleh jadi anak itu terlambat datang ke sekolah, mungkin dia ada sesuatu yang lebih berat yang dikerjakan daripada yang kita tidak tahu. Nah, yang kedua, kita harus meyakinkan dia dulu. Kita kan sebelumnya sudah membuat sebuah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas yang kita buat, kita ingatkan kembali itu namanya validitas. Kita memvaliditasnya lagi agar dia tahu keyakinan kelas. Kita kan udah pernah keyakinan kelas, jadi kita harus ingatkan kembali. Kamu merasa nggak telah melakukan kesalahan? Kalau dia merasa melakukan kesalahan, dia nanti dengan sendirinya menemukan kesalahan. Kita tidak boleh memaksakan anak, memponis anak kamu salah, kamu seperti ini. Jadi tidak boleh seperti itu. Kita juga harus memikirkan emosi anak, bagaimana psikolog anak, gitu seperti itu. Jadi ketika anak melakukan salah, kita harus melakukan segitiga restitusi. Nah, itulah yang perlu kita terapkan di kelas. Jadi kita tidak boleh memponis anak salah, kamu tidak kerjakan tugas, kita juga tahu anak kita ada masalah apa di rumah, ada latar belakang apa di rumah seperti itu. Nah, terkait ini Bapak Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan terkait budaya positif yang saya jelaskan. Apa yang tidak paham dari budaya positif, boleh sekali. Ya Bu, mungkin silakan. Saya punya anak kelas saya yang sama menulis. Sampai Sekarang. Oh ya, baik Bu. Nah, Bu Putriani menyampaikan bahwa ada satu anak di kelasnya tidak mau menulis. Benar Bu, itu mungkin masalah setiap kelas, apalagi di kelas rendah. Nah, anak yang tidak mau menulis, Ibu perlu memanggilnya secara pribadi dulu. Yang pertama dilakukan memanggilnya secara pribadi dulu. Jangan memarahinya di depan temannya yang lain. Karena itu adalah salah satu kena mental kamu. Jadi ketika Ibu memanggil, Ibu bertanya, sekarang kamu maunya apa? Kenapa kamu tidak mau menulis? Apa alasannya? Nah, kamu tahu nggak teman-temanmu juga menulis? Nah, sadarkan dia bahwa apa yang dia lakukan itu adalah salah. Nah, itu yang paling penting. Nah, ketika dia sudah menyadari kesalahannya, Ibu berusaha menyampaikan ke dia, kalau kamu tahu kamu salah, harusnya kamu seperti apa? Nah, jadi seperti itu caranya. Jadi mereka yang itu namanya seperti kamu yang dia yang salah, dia yang menentukan sendiri apa yang harus dia perbaiki. Baik, terima kasih Bu. Boleh lanjutkan kepada kedua. Ini tahapan-tahapan
semuanya, biar semuanya ikut bersama gitu melakukan budaya positif yang kita terapkan. Nah, benar sekali, pertanyaan yang bagus ya, Bu. Nah, ini juga salah satu menjadi tanda tanya besar bagi guru-guru. Kenapa anak itu tidak mau terlibat semua? Nah, bagaimana cara kita membuat semua anak itu terlibat untuk melakukan budaya positif? Contoh, Ibu buat sebuah proyek. Sekarang kita mengenalnya dengan P5 ya. Di sekolah kita buat sebuah proyek. Bagaimana anak itu terlibat? Nah, sekarang pembelajaran harus berpihak pada murid. Kita memberikan sesuatu sesuai kebutuhan, bukan kebutuhan kita, tetapi kebutuhan anak. Makanya kita tanyakan apa maunya anak. Pembelajaran yang berpusat pada murid sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, bahwa kita memberikan apa yang dibutuhkan anak. Contoh, untuk kita menanam padi, kita tidak bisa menumbuhkan padi. Yang menumbuhkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi kita bisa menyiramnya agar dia tumbuh menjadi lebih bagus, agar dia tumbuh menjadi subur, menjadi lebih baik. Itulah tugas kita sebagai guru. Kita hanya sebagai penuntun. Anak sudah punya kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam itu yang dia punya di dirinya sendiri sejak lahir. Sementara kodrat zaman itulah yang relevan dengan zaman sekarang. Kita tidak bisa menyamakan tuh anak zaman dahulu sama anak zaman sekarang. Contoh, kita harus menerapkan pembelajaran. Kenapa kita harus ganti memori, ganti kurikulum? Kita harus menyesuaikan dengan relevan perkembangan zaman. Kalau tidak, kita akan jadi dinosaurus Bapak Ibu, akan musnah pada waktu seperti itu. Nah, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya hari ini, atas sosialisasi tentang budaya positif ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat pencerahan, kemudian akan berkelanjutan nanti jika Bapak Ibu bertanya, boleh. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, baiklah, hari ini Ibu akan menjelaskan sedikit tentang budaya positif. Ya, jadi budaya positif, ketika kalian melakukan sesuatu yang baik, itu adalah budaya positif. Sesuatu yang kalian berbuat dan sesuatu yang mengarah ke arah yang baik. Apa itu contohnya sesuatu yang kalian buat adalah hal baik? Ada yang bisa memberikan enggak? Apa? Menolong teman. Membantu. Membantu apa? Terus apa Rido? Membantu orang tua. Kalau di sekolah apa di sekolah? Budaya positif. Ketika masuk ke kelas, kita salaman dulu sama guru. Seperti yang kita lakukan kemarin. Yang Ibu bilang kalau kamu tekan gambar love, berarti kamu peluk dia. Kalau berarti kita ini. Kemudian kalau tekan gambar tos, berarti kita kelas seperti itu. Nah, itu budaya positif. Positif berarti kamu sedang menghargai bagaimana menghargai seorang guru, ya kan? Nah, lalu ada lagi yang kita buat ini, kita mengumpulkan sampah. Kita mengumpulkan sampah kan? Jadi sampah-sampah itu kan kita buat apa? Banyak yang akan kita buat. Nah, yang kita buat ini tadi itu juga salah satu budaya positif, yaitu mengumpulkan sampah. Kita mengumpulkan ke dalam botol yang akan dijadikan botol bekas. Nah, ini akan dijadikan sebagai apa nanti? Benda yang serbaguna yang bermanfaat yang akan kita jadikan tempat duduk kita, tempat belajar kita, segala macam kan. Nah, itulah namanya budaya positif. Lalu apa lagi? Nah, kamu jalan nih tadi istirahat di luar, kamu lihat sampah di depan, kamu jangan ragu-ragu ambil budaya positif. Lalu ketika melihat teman berkelahi, apakah kamu ikut berkelahi juga? Tidak. Berarti kamu ikut melalaikannya. Kamu ikut melalaikan teman, itu juga budaya positif. Ketika teman kamu mendapat musibah, apa yang kamu lakukan kalau ada orang tua dan teman yang meninggal? Mengumpulkan apa kita biasanya? Beras. Nah, kamu yang mengumpulkan beras itu, yang nanti kita angkat ziarah ke teman yang berduka, itu namanya sudah budaya positif. Jadi udah tahu ya apa itu budaya positif ya? Siap untuk melakukan budaya positif? Oke, baik. Kalau itu yang bisa disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramaini Fitrino. Saya mengajar di SD 015 Banjar 12, tepatnya di kelas 5C. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Riana yang telah melakukan sosialisasi tentang budaya positif yang kita terapkan di sekolah. Nah, rupanya selama ini saya telah melaksanakan budaya positif itu di kelas saya sendiri.
dengan cara meminta anak itu untuk membuat celengan sampah. Di mana celengan sampah ini, sampah-sampah yang ada pada anak-anak ini dimasukkan ke dalam botol aqua yang sudah tidak terpakai lagi. Nah, cuman mungkin penekanannya saja yang belum saya maksimalkan. Dengan adanya sosialisasi dari Bu Riana ini, saya lebih ingin menekankan di kelas saya budaya positif yang lainnya lagi, seperti misalnya menyelesaikan masalah di kelas, seperti misalnya banyak lagi lah masalah-masalah yang berbau dengan budaya positif. Terima kasih Bu Riana telah melakukan sosialisasi ini. Harapan saya semoga setelah diadakan sosialisasi ini, saya bisa lebih meningkatkan dan lebih memahami tentang budaya positif yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putriani, guru SD Negeri 015 Banjar 12. Terima kasih kepada Ibu Fitriana SPD yang telah memberikan sosialisasi kepada kami tentang budaya positif. Mudah-mudahan setelah sosialisasi ini kami bisa menerapkan di sekolah, terutama di kelas saya, kelas 1. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arfan, saya dari kelas 5B. Saya sungguh berterima kasih kepada Bu Fitriana karena sudah mengajarkan banyak sekali tentang budaya positif. Salah satunya mengumpulkan sampah, lalu mendaur ulang sampah menjadi barang yang berguna untuk kedepannya. Seperti ini nih teman-teman. Kami membuat ini dengan bimbingan Bu Fitriana. Ini terbuat dari botol plastik, jadi pot. Nah, saya sangat senang melakukannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahira Salsabila, saya dari kelas 5B. Saya berterima kasih dengan Bu Fitriana karena sudah menyampaikan tentang budaya positif, seperti mengumpulkan sampah, dan bersaling ketika masuk, dan hal lain. Dan bersama Bu Fitriana belajar menyenangkan. Saya sungguh berterima kasih dengan Bu Fitriana. Itu saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ulfadi Amina, saya dari kelas 5B. Terima kasih banyak untuk Bu Fitriana karena telah mengajarkan kami cara budaya positif. Ibu telah mengajarkan kami cara membuat pot bunga dari botol bekas, mengajarkan kami cara membuat kerajinan tangan, belajar berkelompok, berdiskusi. Ibu juga mengajarkan kami cara berbuat baik kepada orang dengan sopan.